kita sekarang lagi ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekarang posisinya jam 9.30. Kita akan flight jam 11 nanti ke Singapura, terus lanjut ke Shanghai. Jadi sekarang tanggal 25 Desember, kita akan stay di China sampai tanggal 6 Januari. Kita akan di dua kota, yaitu Shanghai dan Beijing, masing-masing sekitar 5-6 hari. Ikutin terus perjalanan kita di Shanghai dan Beijing di video-video ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Jok kiri, merah kanan. Hai guys, kembali lagi di channel Caca dan Adi. Kali ini kami akan bercerita tentang petualangan Caca dan Adi di negeri Cina. Sebelum ke Cina, ada beberapa aplikasi yang wajib banget kita siapkan. Yang pertama, Trip.com yang kita pakai untuk beli eSIM Cina. Aplikasi kedua adalah Alipay, biar kita nggak ribet kalau mau bayar-bayar, cukup pakai QR Code. Dan yang ketiga, Amap. Aplikasi seperti Google Maps versi Cina dan jauh lebih akurat untuk navigasi di sini. Kita transit dulu di Changi Airport, Singapura. Bandara ini memang nggak pernah gagal bikin kagum. Selain terkenal sebagai salah satu bandara terbaik di dunia, sekarang mereka punya banyak hal baru yang makin canggih. Salah satu yang menarik adalah area jewel dengan Rain Vortex, yaitu air terjun indoor tertinggi di dunia. Tapi bukan cuma itu, sekarang juga banyak area interaktif baru, taman tematik, dan bahkan fasilitas buat istirahat yang makin nyaman. Setelah transit, kita lanjut ke Shanghai. Dan begitu sampai, langsung kerasa banget bedanya. Karena kita datang ke Cina di musim dingin, udara di sini jauh lebih dingin dibanding di Indonesia, sekitar 2 derajat Celcius. Makanya jangan lupa untuk bawa jaket tebal. Kita ambil bagasi dulu, lalu keluar bandara. Nah, kemarin kita sudah prepare dengan booking penjemputan lewat Klook, jadi tinggal cari drivernya dan langsung berangkat ke hotel. Praktis banget. Di perjalanan menuju hotel, kita cukup notice satu hal. Di jalanan Shanghai ini banyak banget mobil listrik dan hybrid. Nggak heran sih karena kota ini memang cukup maju dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Kita sampai di hotel sekitar jam 11 malam. Lumayan capek, tapi karena proses check-in-nya agak lama, kita manfaatkan waktu dengan santai dulu. Di lobi disediakan Nintendo, jadi kita bisa main game sambil nunggu proses check-in. Kali ini Mario Bros jadi pilihan, lumayan buat hiburan sebelum masuk ke kamar. Untuk hotel, kita menginap di Holiday Inn, karena lokasinya strategis dan ada pilihan family room. Di dalam kamar ada 2 tempat tidur, 1 double bed, dan 1 lagi bunk bed untuk anak-anak, jadi semuanya nyaman dan punya space masing-masing. Yang bikin makin praktis, di hotel ini juga ada Family Mart yang terletak di lantai dasar. Jadi kalau tiba-tiba lapar atau butuh sesuatu, tinggal turun ke bawah tanpa harus keluar jauh-jauh. Secara keseluruhan, ini pilihan yang nyaman banget buat keluarga, praktis, fungsional, dan sesuai kebutuhan kita selama di Shanghai. Halo, hari ini hari kedua. Kemarin kita nyampe di sini itu tengah malam, jadi langsung tidur jam 12 malam. Kita hari ini rencananya tempat pertama yang mau kita datangin itu adalah The Bund. The Bund itu ada 2 view. Yang pagi ini kita mau coba lihat yang North Bund. Oke, ikutin terus. Destinasi pertama kita di Shanghai adalah The Bund. Tapi kali ini kita nggak langsung ke area yang paling ramai. Kita mulai dari North Bund dulu. North Bund ini lokasinya ada di Hongkou District, di sisi utara Sungai Huangpu. Jadi sebenarnya ini adalah perpanjangan dari The Bund yang lebih terkenal.
Tapi justru karena posisinya ini, view-nya jadi berbeda dan menurut banyak orang malah lebih bagus. Kalau ke sini, aksesnya juga cukup gampang. Kita bisa naik Metro Line 12 dan turun di International Cruise Terminal, lalu jalan kaki sedikit ke area Riverside. Begitu sampai, kita langsung disuguhi sisi modern kota Shanghai. Gedung-gedung tinggi, area yang lebih luas, dan suasana yang jauh lebih tenang. Salah satu hal yang menarik dari North Bund ini, kita bisa lihat skyline Pudong dengan sudut yang lebih rapi. Gedung-gedung ikonik seperti Shanghai Tower dan sekitarnya terlihat sejajar, jadi bagus banget buat foto-foto. Area ini dulunya merupakan kawasan pelabuhan dan industri, tapi sekarang sudah berubah jadi kawasan modern yang jadi pusat bisnis, terutama untuk industri shipping dan global companies. Bahkan ke depannya, North Bund ini akan jadi salah satu pusat finansial baru Shanghai, semacam future Wall Street-nya kota ini. Kalau kalian datang ke Shanghai, menurut saya ini spot yang underrated banget. View-nya tetap ikonik, tapi experience-nya jauh lebih nyaman. Apalagi kalau datang sore sampai malam. Lampu-lampu gedung mulai nyala, refleksi di sungai, dan suasananya jadi benar-benar sinematik. Tapi jalan-jalan di sini pas musim dingin ternyata bikin menggigil juga. Jadi kita masuk dulu ke coffee shop untuk beli kopi panas. Ada Luckin Coffee nggak jauh dari lokasi kita tadi foto-foto. Free coffee dari Luckin Coffee. Ceritanya kita mau beli, tapi ada kendala bahasa dan kendala payment. Jadi udah dicoba semua cara, mau transfer, mau scan atau dia yang nge-scan tuh nggak bisa semua. Cash dia juga nggak punya change. Tapi masalahnya dia udah bikinin buat kita. Jadi kata dia, I'll treat you. Thank you. Setelah ngopi sebentar di Luckin Coffee, kita lanjut jalan lagi. Menariknya, di Shanghai ini coffee shop seperti ini gampang banget ditemuin. Karena mungkin seperti di Jakarta, kopi sudah jadi bagian dari lifestyle sehari-hari. Kita makan dulu di Tao Tao Ju, lokasinya dekat Sinar Mas Plaza. Namanya mungkin familiar ya, karena ini memang bagian dari Sinar Mas Group asal Indonesia yang punya banyak bisnis, termasuk properti. Lokasinya juga strategis banget, persis di area North Bund, dengan view langsung ke sungai dan skyline Shanghai. Dari area sini, kita lanjut jalan menuju arah kota. Di sepanjang jalan juga banyak gedung-gedung tinggi, area perkantoran, dan spot-spot yang terasa sangat Shanghai, rapi, futuristik, tapi tetap nyaman buat jalan kaki. Selanjutnya kita mampir ke Harmai, salah satu spot yang lagi hype banget di Shanghai. Untuk masuk aja kita harus antri dulu dan antriannya lumayan panjang. Salah satu alasannya, di sini banyak produk terkenal yang dijual dalam ukuran lebih kecil, jadi orang bisa coba banyak tanpa harus beli full size. Konsep tokonya juga unik, lebih mirip warehouse, dengan rak-rak terbuka yang isinya lengkap banget dari brand internasional sampai brand lokal China. Setelah selesai pilih-pilih, untuk bayarnya kita antri lagi di kasir. Dan kalau kamu turis dan mau tax refund, ada counter khusus yang juga perlu antri. Jadi, walaupun penuh antrian, menurut kita tetap worth to visit karena pilihannya lengkap banget. Selesai dari Harmai, kita lanjut makan lagi. Kali ini di area Tianzifang. Tempat ini punya vibe yang beda banget, gang-gang kecil, toko-toko unik, dan pilihan makanan yang beragam. Setelah itu, kita jalan kaki menuju metro terdekat. Tapi di tengah jalan, kita malah nemu satu taman yang cantik banget. Di sana ada sungai kecil, dan yang bikin gemes ada angsa-angsa yang lagi berenang. Kita bahkan bisa kasih makan mereka, jadi momen ini terasa santai dan menyenangkan, apalagi setelah seharian eksplor kota.
Hari pertama kita di Shanghai ditutup dengan pengalaman yang lengkap. Di video berikutnya, kita bakal lanjut explore hari ketiga di Shanghai dengan destinasi yang nggak kalah seru. Jadi, jangan sampai ketinggalan. See you on the next video.